Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mustafid dari kelas dakwah A, Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Saya di sini ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan matkul Ulumul Quran yang ditempuh oleh Ustazah Agustriani Muzayyanah. Oke, saya di sini ingin menjelaskan pengertian maki dan madani menurut pendapat ulama. Makiyah secara bahasa adalah sesuatu yang dihubungkan dengan kota Mekah, sedangkan madaniyah berhubungan dengan kota Madinah. Secara istilah muncul 3 pendapat mengenai istilah maki madani atau disebut makiyah dan madaniyah. Penjelasannya berikut ini. Yang pertama itu adalah ditinjau dari segi tempat. Yang kedua itu adalah ditinjau dari segi khitab. Yang ketiga itu ditinjau dari segi tempat. Yang ketiga itu ditinjau dari segi hijrah Nabi. Yang pertama itu adalah ditinjau dari segi tempat. Pendapat pertama memandang makiyah dan madaniyah dari segi tempat, yakni wahyu yang turun di Mekah disebut sebagai makiyah dan yang turun di Madinah disebut madaniyah. Wahyu atau ayat yang turun di dalam daerah Mekah, misalnya Mina, Arafah, dan Hubaidiyah masuk dalam kategori makiyah. Sedangkan daerah Madinah seperti Uhud dan Badar masuk dalam kategori madaniyah. Pendapat pertama ini memiliki kelemahan karena ada wahyu yang turun bukan di Mekah dan di Madinah. Apabila makna makiyah dan madaniyah dilihat dari segi tempat, maka ayat yang bukan turun di Mekah dan Madinah tidak dapat dimasukkan makiyah dan madaniyah. Salah satu contoh ayat yang turun selain di Mekah dan Madinah ialah surat At-Taubah ayat 45 yang turun saat perjalanan pulang dari perang di Tabuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimush shuqqah. Wasayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Yang selanjutnya itu adalah ditinjau dari segi khitab. Pendapat ditinjau dari segi khitab itu adalah pendapat kedua mengatakan makiyah merupakan wahyu yang ditunjukkan untuk penduduk Mekah dan Madinah. Mekah dan Madaniyah merupakan wahyu yang ditunjukkan untuk masyarakat Madinah. Atas dasar itu, apabila di dalam Al-Quran ditemukan kata wahai manusia atau wahai anak Adam, maka termasuk surat makiyah atau ayat madaniyah. Atas dasar itu, apabila dalam Al-Quran ditemukan kata wahai manusia atau wahai anak Adam, maka termasuk makiyah. Sedangkan apabila terdapat kata wahai orang-orang beriman dikategorikan sebagai madaniyah. Pendapat kedua ini juga lemah karena terdapat ayat-ayat makiyah yang justru diawali dengan wahai orang-orang beriman. Begitu pula sebaliknya, misalnya surah An-Nisa yang tergolong madaniyah diawali dengan wahai manusia sebagaimana yang tertera dalam ayat pertama surat An-Nisa ayat ke-1 yang berbunyi ya ayuhan nasuttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Baik, selanjutnya itu adalah ditinjau dari segi hijrah. Pendapat ketiga dan yang paling kuat mengatakan bahwa wahyu yang turun sebelum hijrah Nabi disebut sebagai makiyah, sedangkan yang turun setelah hijrah disebut madaniyah. Meskipun tempatnya terbalik atau tidak di Mekah maupun Madinah, pendapat ketiga ini dianggap paling kuat karena semua ayat dapat dikategorikan dalam maki dan madani. Entah itu khitabnya kepada orang Mekah atau Madinah dan tempatnya Mekah atau Madinah.
Terus berikutnya ini adalah ciri-ciri khas dan perbedaannya Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ciri khas dari Makkiyah. Ciri khas surah Makkiyah diantaranya adalah berikut ini ya. Yang pertama, surah Makkiyah didominasi oleh ayat-ayat pendek. Yang kedua, surah Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat sajdah dalam surah Makkiyah. Yang keempat, setiap surah di dalamnya menyatakan lafal kalla. Adalah surah Makkiyah, lafal itu dinyatakan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Setiap surah yang kelima, setiap surah yang didahului dengan panggilan ya ayuhan nas atau wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam. Terus selanjutnya, setiap surah yang diawali dengan fawati aswar adalah surah Makkiyah. Yang terakhir itu ciri khas dari surah Makkiyah, setiap surah yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu kecuali kisah Nabi Adam dan iblis yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam Makkiyah. Terus yang kedua itu adalah ciri khas surah Madinah atau ciri khas Madaniyah bisa disebut. Jadi, yang pertama, surah Madaniyah didominasi oleh ayat-ayat yang panjang. Yang kedua, itu surah Madinah didominasi oleh pembahasannya yang mengenai masalah sosial, kemasyarakatan dan hukum. Yang ketiga, lazimnya didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kecuali pada 7 tempat antara lain ayat-ayat berikut ini. Maksudnya lazimnya terdahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kecuali pada 7 tempat antara lain. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 21. Yang kedua surah An-Nisa ayat 1. Yang ketiga surah Al-Hujurat ayat 13. Yang keempat surah Al-Baqarah ayat 168. Yang kelima ada surah An-Nisa ayat 133. Yang keenam surah Al-Hajj ayat 1. Pada ayat tersebut digunakan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Surah-surah Madinah menyebutkan tentang orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas itu, mohon maaf. Namanya kita lagi belajar, ini cuma ada memenuhi syarat untuk ujian akhir semester berikutnya. Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.